Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Masih kenal dengan sosok Susno Duaji, mantan Polri pencetus cicak Persis buaya, kini sudah jadi petani. Siapa yang tak kenal dengan Susno Duaji? Dia adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009. Susno Duaji merupakan salah satu jenderal polisi yang paling berpengaruh. Jabatan Kabareskrim pernah disandang sebelum karirnya akhirnya meredup. Bahkan lembaga super body seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pun tak direkeng oleh Susno Duaji. Cicak kok mau melawan buaya? Ini adalah kutipan pernyataan Susno Duaji yang kemudian viral. Kutipan wawancara ini oleh majalah Tempo tercetak pada edisi 26 Juli 2009 dengan mengatakan cicak kok mau melawan buaya sebagai personifikasi KPK sebagai cicak sementara kepolisian sebagai buaya. Dilansir dari manado.tribunnews.com. Bagaimana kabar terbarunya sekarang? Susno Duaji pensiun dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 3 Komisaris Jenderal. Mantan Kabareskrim Polri ini dulunya dikenal sebagai figur tegas dan kontroversial. Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini sekarang menetap di kampung halamannya di Sumatera Selatan. Dari jenderal polisi yang disegani, Susno Duaji beralih mengisi hari tuanya menjadi seorang petani. Ia kerap menghabiskan waktu di kebun dan di ladang. Bahkan tanaman, sayuran, dan buah-buahan ditanam di tanah miliknya. Saat masih menjabat Polri, penampilan Susno Duaji terlihat gagah dan keren. Namun setelah menjadi petani, penampilannya pun tampak lebih sederhana. Ia tak pernah lepas dari kaos dan celana panjang gombrang. Selain itu, ia kerap memakai topi untuk melindungi kepala dari sinar matahari. Tak lupa, handuk kecil pun kerap menggantung di pundak atau lehernya. Aktivitasnya sebagai petani pun kerap dibagikan melalui akun Instagramnya. Termasuk saat Susno Duaji bersama petani desa lainnya beristirahat di tengah kebun. Mereka tampak melepas lelah sambil menyantap makanan berupa nasi bungkus. Dilihat dari foto-fotonya, Susno Duaji pun tampak melahap nasi bungkusnya sambil duduk lesehan di atas tanah. Ia tampak cuek meski hanya beralaskan rerumputan yang tumbuh di sekitarnya. Menurutnya, momen makan tersebut terasa lebih nikmat daripada makan di hotel berbintang. Susno Duaji mengaku bisa makan secara nikmat karena merasakan semilir angin disertai kicauan burung di alam bebas. Halal bihalal ala petani desa. Di bawah pepohonan ditiup semilir angin sejuk, diiringi kicauan burung yang hidup bebas. Rasanya lebih nikmat daripada di hotel bintang, tulis Susno Duaji pada keterangan fotonya. Selain itu, ada pula potretnya yang memamerkan hasil panennya berupa buah dan pisang. Ia tampak bangga bisa menanam pisang yang buahnya berukuran besar. Negeri ini sangat subur. Pagi ini saya panen pisang di halaman. Buahnya gede, tandannya pun panjang. Buah alami tanpa rekayasa genetik. Kalau mau kita bisa, tulisnya. Berikut kegiatan terbarunya sedang berelah dulen di rumah di kebunnya. Meninggalkan kehidupan mewah, pilih di kebun. Dulu Susno Duaji sosok kontroversial. Sosok Susno Duaji menuai kontroversi sejak kisruh dua institusi, yakni KPK dan Polri. Jenderal Bintang 3 ini pula yang melontarkan istilah cicak versus buaya. Analog cicak versus buaya itu pertama kali diucapkan Susno Duaji saat diwawancarai oleh media. Kala itu pada tahun 2009, Susno Duaji menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Namun pernyataannya justru mengundang reaksi publik yang signifikan. Ujungnya, istilah cicak versus buaya ini menjadi kasus besar di antara Polri dan KPK. Nama Susno Duaji pun ikut terseret setelah membuat pengakuan bertemu dengan Anggoro Wijojo. Tak berhenti sampai di situ,
kontroversi Susno Duaji yang dramatis itu membuat dirinya pun tersangkut kasus hukum, mulai dari kasus PT Salma Arawana Lestari hingga pengamanan Pilgub Jabar. Sejumlah kontroversi yang timbul dari sosok Susno Duaji ini membuat namanya terkenal di muka publik. Namun, sosoknya kini hilang dari sorotan publik. Susno Duaji tak lagi menjadi penegak hukum. Ia memilih kembali ke kampung halamannya dan mengadu nasib menjadi seorang petani. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.